Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, dengan saya Julaiha. Saya dari kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah yang diampu oleh Bapak Mualimin MPD. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu manajemen dakwah dan apa sih strategi dakwah itu. Nah, untuk manajemen dakwah ini adalah mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu agar lebih efektif dan efisien. Nah, jadi dalam berdakwah juga harus memiliki proses perencanaan, terus harus memiliki pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Lanjut ke strategi dakwah. Nah, strategi dakwah ini adalah suatu metode atau pendekatan dari penyampaian dakwah agar bisa diterima dan disaring lebih nyaman oleh para pendengar gitu kan, seperti para audiens dan juga para remaja-remaja seperti kita ini gitu. Nah, itu tadi kan definisi atau penjelasan dari manajemen dakwah dan strategi dakwah. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih strategi dakwah yang disampaikan kepada para remaja saat ini, seperti pada generasi milenial dan generasi atau ini bisa disebut Gen Z pada era sekarang ini. Nah, remaja saat ini kan anaknya tuh sangat dinamis ya, terus kreatif. Nah, jadi para pendakwah itu harus juga mengikuti perkembangan zaman di mana para remaja ini sangat dekat berhubungan dengan teknologi. Jadi ada beberapa strategi yang biasanya digunakan untuk para pendakwah gitu ya. Strategi pertama yaitu pemanfaatan media sosial dan teknologi. Nah, untuk remaja sekarang ini kan sangat akrab dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Menyampaikan pesan dakwah melalui platform ini dengan konten yang kreatif dan menarik dapat meningkatkan daya tarik dakwah. Ini contohnya, membuat video pendek yang penyampaian pesan moral atau kisah inspiratif Islami. Terus seperti mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi live di Instagram mengenai topik keislaman yang relevan dengan kehidupan remaja. Strategi kedua yaitu pendekatan edukatif dan partisipatif. Seperti pengkadaan atau mengadakan kajian rutin, diskusi interaktif, dan kegiatan sosial keagamaan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama di kalangan remaja. Nih contohnya tuh seperti menyelenggarakan pesantren kilat selama liburan sekolah dengan materi yang sesuai untuk remaja. Terus juga seperti mengadakan lomba ceramah atau penulisan artikel Islami untuk mendorong remaja mengekspresikan pemahaman tentang Islam. Strategi ketiga yaitu keteladanan dan pendekatan personal. Memberikan contoh perilaku yang baik dan mendekati remaja secara personal tanpa mengurangi dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, ini maksudnya tuh kita menyampaikan ke satu orang gitu. Jadi itu kan lebih efektif. Contohnya, seorang ustadz atau pembina remaja masjid secara aktif berinteraksi dengan remaja, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan nasihat yang sesuai. Strategi keempat yaitu strategi problem solving, yaitu mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi remaja, seperti tekanan sosial atau krisis identitas, dapat membuat dakwah lebih relevan dan diterima. Contohnya, seperti mengadakan seminar atau workshop tentang manajemen stres dan kecemasan dari perspektif Islam. Strategi selanjutnya itu pendekatan kreatif dan inovatif.
Menggunakan metode yang tidak konvensional seperti seni pertunjukan atau media visual dapat menarik minat remaja terhadap dakwah. Contohnya, membuat film pendek atau drama yang mengangkat tema-tema Islami dan relevan dengan kehidupan remaja. Terus juga seperti mengadakan pameran seni Islam yang menampilkan karya-karya remaja seperti kaligrafi, fotografi, atau lukisan bertema keislaman. Jadi itu tadi adalah beberapa strategi dakwah untuk disampaikan kepada remaja seperti kita saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Semoga tugas ini dapat diterima oleh beliau Bapak Mualimin MPD. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.